Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Amira Putri dari kelas pendidikan IPSD. NIM 191300065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai partai dan sistem partai. Partai politik merupakan segolongan orang yang terorganisir, berlaku sebagai sebuah kesatuan politik yang menggunakan kekuasaannya guna memilih, menguasai pemerintah, dan melakukan kebijakan. Partai-partai politik terdapat di sebagian besar negara dan di sebagian besar sistem politik. Partai-partai dapat bersifat otoriter atau demokratis. Mereka mungkin meraih kekuasaan melalui pemilihan atau melalui revolusi. Dan mereka mungkin mengusung ideologi-ideologi aliran kiri, kanan atau tengah, atau bahkan mengingkari ide-ide politik sama sekali. Selama tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, meskipun begitu terjadi penurunan dengan menyebarnya kekuasaan militer di negara-negara berkembang. Partai-partai politik dituduh memecah belah dan gagal untuk memecahkan problem-problem kemiskinan dan persaingan etnis dan kesukuan. Mereka juga terbukti merepotkan para elit ekonomi dan militer. Bangkitnya demokratisasi sejak 1980-an, meskipun begitu telah mengantar kepada kebangkitan kembali partai-partai baru. Di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, melonggarnya atau runtuhnya kekuasaan militer secara langsung disertai oleh kemunculan kembali partai-partai. Di negara-negara bekas komunis, pemerintahan satu partai digantikan oleh pembentukan sistem-sistem partai kompetitif. Kemudian ada sejarah partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka dalam perkembangannya, kemudian partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis yang mewakili aspirasi rakyat. Pada permulaannya, peranan partai politik di negara-negara barat bersifat elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja. Namun dalam perkembangannya kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis. Perkembangan selanjutnya adalah dari barat. Partai politik mempengaruhi dan berkembang di negara-negara maju, yaitu Asia dan Afrika. Partai politik di negara-negara jajahan sering berperan sebagai pemersatu aspirasi rakyat dan penggerak ke arah persatuan nasional yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Hal ini terjadi di Indonesia, waktu itu masih Hindia Belanda serta India. Dan dalam perkembangannya, akhir-akhir ini partai politik umumnya diterima sebagai suatu lembaga penting terutama di negara-negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional, yaitu sebagai kelengkapan sistem demokrasi suatu negara. Partai-partai secara khas memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mereka bertujuan untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dengan memenangkan jabatan politik. Yang kedua, mereka adalah badan-badan terorganisir dengan sebuah keanggotaan formal. Yang ketiga, mereka secara khas mengadopsi sebuah fokus isu yang luas, menangani tiap-tiap dari area-area utama kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, pada derajat yang berbeda-beda, mereka disatukan oleh kesamaan pilihan politik dan sebuah identitas ideologis umum. Beragam klasifikasi telah digunakan untuk menggolongkan partai-partai politik. Yang paling penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, partai-partai kader dan massa.
Yang kedua, partai-partai representatif dan integratif. Yang ketiga, partai-partai konstitusional dan revolusioner. Dan yang terakhir, partai-partai sayap kiri dan sayap kanan. Yang pertama ada partai-partai kader dan massa. Istilah partai kader asalnya berarti sebuah partai dari orang-orang penting yang didominasi oleh sebuah kelompok informal dari para pemimpin yang melihat titik kecil dalam membangun sebuah organisasi massa. Partai-partai semacam itu tak terelakkan berkembang di luar faksi-faksi atau klik-klik parlementer pada masa ketika hak pilih dibatasi. Akan tetapi, istilah kader sekarang ini lebih umum digunakan seperti pada partai-partai komunis untuk menunjuk para anggota partai yang terlatih dan profesional yang diharapkan mampu memperlihatkan sebuah tingkat komitmen politik yang tinggi dan disiplin doktrin yang tinggi. Sedangkan partai massa di sisi lain menekankan pada keanggotaan yang luas dan pengembangan basis pemilih yang luas. Meskipun perluasan hak pilih telah mendorong partai-partai liberal dan konservatif untuk meraih simpati massa, contoh paling awal dari partai-partai massa adalah partai-partai sosialis Eropa, misalnya Partai Sosial Demokrat Jerman atau SPD dan Partai Buruh Inggris yang membangun organisasi-organisasi yang khusus dirancang untuk menggalang dukungan dari kelas pekerja. Ciri utama dari partai-partai semacam itu adalah mereka memberi penekanan besar pada rekrutmen dan organisasi daripada pemahaman ideologi dan politik. Meskipun partai-partai semacam itu seringkali memiliki organisasi-organisasi yang secara formal demokratis, kecuali bagi sebagian kecil aktivis, keanggotaannya biasanya tidak mengharuskan adanya partisipasi, tetapi hanya berupa kesepakatan umum tentang prinsip dan tujuan. Pembedaan partai yang kedua dikemukakan oleh Sigmund Neumann adalah antara apa yang disebut partai-partai representasi dan partai-partai integrasi. Partai-partai representasi memandang fungsi utama mereka adalah untuk menjamin suara-suara dalam pemilihan. Mereka karenanya berusaha untuk merefleksikan daripada membentuk opini publik. Dalam hal ini, partai-partai representasi mengadopsi strategi tangkap semua dan karenanya menempatkan pragmatisme di depan prinsip dan riset pasar di depan mobilisasi masyarakat. Penyebaran partai-partai semacam itu dalam politik modern memberikan dorongan yang kuat pada argumen-argumen yang didasarkan pada model-model perilaku politik. Kemudian partai-partai integrasi kontras dengan itu mengadopsi strategi-strategi politik yang proaktif daripada reaktif. Mereka ingin memobilisasi, mendidik, dan menginspirasi masyarakat daripada sekedar merespon tuntutan-tuntutan mereka. Meskipun Neumann melihat partai mobilisasi yang khas sebagai sebuah partai kader yang disiplin secara ideologis, partai-partai massa mungkin juga memperlihatkan kecenderungan-kecenderungan mobilisasi. Sebagai contoh, sebelum mereka dimundurkan oleh kegagalan dalam pemilihan, partai-partai sosialis berusaha membawa para pemilih pada sebuah keyakinan terhadap manfaat-manfaat dari kepemilikan publik, pemberantasan pengangguran, redistribusi, kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Penggolongan ketiga adalah antara partai-partai konstitusional dan partai-partai revolusioner. Partai-partai konstitusional mengakui hak-hak dari partai-partai lain dan karenanya berjalan di dalam sebuah kerangka aturan-aturan dan batasan-batasan. Terutama mereka mengakui bahwa terdapat sebuah pembagian antara partai dan negara. Yang paling penting, partai-partai konstitusional mengakui dan menghargai aturan-aturan kompetisi pemilihan. Mereka mengakui bahwa mereka dapat menang dan mereka dapat juga kalah. Partai-partai aliran utama di demokrasi liberal semuanya memiliki sebuah karakter konstitusional semacam itu. Sedangkan partai-partai revolusioner di sisi lain merupakan partai-partai yang anti-sistem atau anti-konstitusional.
baik yang beraliran kiri maupun yang beraliran kanan. Partai-partai semacam itu bertujuan untuk merebut kekuasaan dan menyingkirkan struktur konstitusional yang ada dengan menggunakan taktik-taktik yang beragam mulai dari pemberontakan dan revolusi rakyat hingga kuasi legalisme yang dipraktikkan oleh partai Nazi dan fasis. Penggolongan yang terakhir adalah berdasarkan orientasi ideologis, khususnya antara partai-partai yang dilabeli sayap kiri dan partai-partai yang dilabeli sayap kanan. Partai-partai sayap kiri dicirikan oleh sebuah komitmen untuk melakukan perubahan, baik dalam bentuk reformasi sosial atau reformasi ekonomi secara menyeluruh. Mereka ini secara tradisional mengambil dukungan mereka dari kalangan miskin dan kurang beruntung. Partai-partai sayap kanan umumnya menegakkan tatanan-tatanan sosial yang telah ada, dan dalam pengertian ini adalah sebuah kekuatan bagi kontinuitas. Para pendukung mereka biasanya termasuk dunia usaha dan bisnis dan kelas-kelas menengah yang mapan secara materi. Akan tetapi, pengertian yang kaku dari pembagian antara partai sayap kanan dan sayap kiri ini paling baik terlalu sederhana dan paling buruk sangat menyesatkan. Bukan hanya bahwa baik partai sayap kiri maupun partai sayap kanan seringkali terbagi menjadi aliran-aliran reformis atau revolusioner dan konstitusional atau insureksioner, tetapi juga bahwa semua partai, khususnya partai-partai konstitusional, cenderung menjadi gereja yang meluas, dalam pengertian bahwa mereka melampaui sayap-sayap kiri atau kanan mereka sendiri. Lebih lanjut, kompetisi pemilihan telah berdampak mengaburkan identitas-identitas ideologis, prinsip-prinsip umumnya disingkirkan dalam rangka untuk mengejar suara pemilih. Definisi tentang kiri dan kanan juga terus berubah sepanjang waktu dan seringkali berbeda dari satu sistem politik ke sistem politik yang lain. Terakhir, pergeseran menjauh dan polaritas-polaritas kelas lama dan kemunculan isu-isu politik seperti misalnya tentang lingkungan, hak-hak binatang, dan feminisme barangkali telah membuat ide-ide konvensional tentang kiri dan kanan menjadi semakin kurang relevan. Selanjutnya ada fungsi utama partai politik, yaitu yang pertama ada perwakilan, yang kedua ada pembentukan dan rekrutmen elit, yang ketiga ada perumusan tujuan, yang keempat ada artikulasi dan agregasi kepentingan, yang kelima ada sosialisasi dan mobilisasi, dan yang terakhir ada pengorganisasian pemerintah. Yang pertama ada perwakilan. Perwakilan sering dipandang sebagai fungsi utama dari partai-partai. Fungsi ini mengacu pada kapasitas partai untuk menanggapi dan mengartikulasikan pandangan anggota dan pemilih. Yang kedua, pembentukan dan rekrutmen elit. Partai-partai dari segala jenis bertanggung jawab untuk menyediakan negara dengan pemimpin politik mereka. Yang ketiga, perumusan tujuan. Fungsi ini paling jelas dilakukan oleh partai-partai dalam sistem parlemen yang mampu mengeklaim mandat untuk menerapkan kebijakan mereka jika mereka terpilih untuk memegang kekuasaan. Yang keempat, artikulasi dan agregasi kepentingan. Dalam proses membangun tujuan bersama, partai-partai juga membentuk untuk menyuarakan dan mengumpulkan berbagai kepentingan yang terdapat di masyarakat. Yang kelima, sosialisasi dan mobilisasi. Partai-partai aliran utama dalam sistem-sistem kompetitif memainkan peran yang tidak kecil dalam mendorong kelompok-kelompok masyarakat untuk bermain dengan aturan-aturan permainan demokratis, kemudian menggalang dukungan bagi rezim mereka sendiri. Dan yang terakhir, pengorganisasian pemerintah. Partai-partai membantu dalam pembentukan pemerintah dalam sistem-sistem parlementer hingga batas di mana memungkinkan untuk berbicara tentang pemerintahan partai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem partai. Partai-partai politik adalah penting bukan hanya karena banyaknya fungsi yang mereka selenggarakan seperti fungsi perwakilan, rekrutmen elit, pemaduan kepentingan-kepentingan dan sebagainya, tetapi juga karena hubungan yang kompleks antara dan di antara partai-partai sangat krusial dalam membentuk cara kerja sistem-sistem politik dalam praktiknya. Jaringan hubungan-hubungan ini disebut sistem partai.
Dan juga dalam sistem partai terdapat tipe sistem politik. Yang pertama ada sistem satu partai, kemudian sistem dua partai, dan sistem partai dominan, dan yang terakhir ada sistem multipartai. Yang pertama ada sistem satu partai, adalah sistem pemerintahan yang hanya terdapat satu partai politik. Contohnya bisa kita lihat di negara Republik Rakyat Tiongkok, yang mana di negara tersebut hanya terdapat Partai Komunis Tiongkok. Jelasnya bahwa istilah sistem satu partai bersifat kontradiktif, karena kata sistem mengimplikasikan interaksi antara sejumlah entitas. Istilah tersebut meskipun begitu membantu dalam membedakan antara sistem-sistem politik di mana sebuah partai tunggal menikmati monopoli kekuasaan dengan menyingkirkan semua partai lain, dan sistem-sistem yang dicirikan oleh adanya persaingan yang kompetitif di antara sejumlah partai. Karena partai-partai monopolistik secara efektif berfungsi sebagai pemerintahan yang permanen, di mana tidak ada mekanisme kecuali kudeta atau revolusi, mereka dapat disingkirkan dari kekuasaan. Mereka tak terelakkan mengembangkan sebuah hubungan yang kuat dengan mesin negara. Ini memungkinkan negara-negara semacam itu untuk digolongkan sebagai negara satu partai, di mana mesin mereka dipandang sebagai sebuah perangkat gabungan negara-negara partai. Yang kedua ada sistem dua partai, yaitu merupakan sistem duopolistik di mana ia didominasi oleh dua partai utama yang memiliki prospek yang setara dalam memenangkan kekuasaan pemerintah. Dalam bentuknya yang klasik, sistem dua partai dapat diidentifikasi oleh tiga kriteria. Yang pertama, meskipun mungkin terdapat sejumlah partai kecil, hanya dua partai besar yang memiliki kekuatan pemilih dan legislatif yang mencukupi untuk memiliki prospek yang realistis untuk memenangkan kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, partai yang lebih besar mampu berkuasa sendirian, dan partai yang besar menjadi oposisi. Dan yang ketiga, kekuasaan bergiliran antara kedua partai tersebut, dan partai oposisi bertindak sebagai sebuah pemerintahan bayangan. Di negara Inggris dan Amerika Serikat paling sering dikutip sebagai contoh negara dengan sistem dua partai. Contoh mula dasar dari politik dua partai sangat langka. Misalnya di Inggris, sering digambarkan sebagai model sistem dua partai, yang mana dia hanya cocok dengan ketiga kriteria utama tersebut hanya selama periode tertentu dalam sejarah. Dan juga, politik dua partai pernah digambarkan sebagai cara paling meyakinkan untuk memadukan kepekaan dan tatanan, memadukan pemerintahan yang representatif dengan pemerintahan yang efektif. Kelebihan pentingnya adalah bahwa ia memungkinkan bagi terbentuknya sebuah sistem pemerintahan partai yang dianggap dicirikan oleh stabilitas, pilihan, dan akuntabilitas. Kedua partai besar tersebut mampu menyediakan bagi para pemilih sebuah pilihan antara program-program yang saling bersaing dan pemerintahan-pemerintahan alternatif. Para pemilih dapat mendukung sebuah partai dengan mengetahui bahwa jika ia memenangkan pemilihan, ia akan memiliki kemampuan untuk melaksanakan janji-janji manifestonya tanpa harus bernegosiasi dan atau berkompromi dengan mitra-mitra koalisi. Selanjutnya ada sistem partai dominan. Sistem partai ini bersifat kompetitif, di mana sejumlah partai bersaing untuk meraih kekuasaan dalam pemilihan-pemilihan rakyat yang berkala. Tetapi pada sistem partai dominan, terdapat partai yang memenangkan pemilu secara terus-menerus dan tampaknya tidak akan kalah dalam tahun-tahun berikutnya. Dan biasanya partai tersebut memperoleh suara yang banyak tanpa perlu membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Dan yang terakhir ada sistem multipartai. Sistem multipartai dicirikan oleh persaingan di antara lebih dari dua partai yang menurunkan peluang terbentuknya pemerintahan satu partai dan meningkatnya peluang terbentuknya koalisi-koalisi.
Akan tetapi, sulit untuk mendefinisikan sistem-sistem multipartai dalam sudut pandang jumlah dari partai-partai besar, karena sistem-sistem semacam itu terkadang terbentuk melalui koalisi-koalisi yang mencangkup partai-partai yang lebih kecil yang secara spesifik dirancang untuk menyingkirkan partai-partai besar dari pemerintahan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.